Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 13 Mei 2022. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Daniel pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya ke-14. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Dan kami akan melakukan kehidupan kami Tuhan. Tetapi kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, untuk menjadi kekuatan untuk menjalani sepanjang hari ini. Kami sudah siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Daniel pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, saudara-saudara boleh membacanya di rumah, dan saya akan membacakan ayat yang ke-12, 13 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah kekuasaan Tuhan dalam dunia. Saudara, kehidupan kita kini dan di sini kerap membawa kita pada kenyataan bahwa kita dilingkupi oleh banyak kekuasaan seperti pemerintah, atasan, bos, majikan, dan lain sebagainya. Sejak zaman Alkitab, ada dua jenis kekuasaan yang kerap dipertentangkan, yakni kekuasaan ilahi dan kekuasaan dunia. Kekuasaan dunia digambarkan sebagai lawan dari kekuasaan Allah. Hal ini tampak dalam perikop hari ini. Perikop ini menuturkan penglihatan Daniel tentang binatang dan yang lanjut usia. Keempat binatang yang dilihat Daniel menggambarkan 4 bangsa yang sedang berada dalam masa kejayaannya. Daniel menggambarkan bangsa-bangsa tersebut memiliki kekuasaan yang sombong dan cenderung mengabaikan Allah dan meniadakan sesama manusia. Akan tetapi, kejayaan bangsa-bangsa tersebut tidak berarti di hadapan yang lanjut usia. Saudara, secara sederhana kita dapat memahami yang lanjut usia ini sebagai Allah sendiri. Dan oleh karena perikop ini berbicara tentang kekuasaan bangsa-bangsa, maka penekanan pada yang lanjut usia itu juga adalah tentang kemahakuasaannya yang tidak tergoyahkan dan mengatasi segala kekuasaan yang ada di dunia. Maka dari itu, Daniel menyampaikan nasihat agar orang percaya tidak menyandarkan kehidupannya kepada penguasa-penguasa dunia. Kekuasaan di dunia ini adalah hal yang fana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penglihatan Daniel menegaskan bagi kita bahwa Allah adalah penguasa dunia ini. Kuasanya tidak tergoyahkan oleh apapun. Orang percaya dinasihatkan untuk tidak tunduk dan menyerahkan diri pada kuasa dunia yang seolah-olah tampil sebagai raja dan penguasa dunia. Karena itulah, sebagai gereja, kita diutus untuk memberitakan kabar sukacita kedaulatan Allah, Sang Penguasa dunia. Roh Kudus akan memampukan kita
untuk melakukan firman-Nya di dalam sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, Sang Penguasa kehidupan kami, ungkapan syukur yang penuh kepadamu Tuhan karena segala kebaikan Tuhan yang terus-menerus kami rasakan dalam kehidupan ini. Tuhan, Engkau mengenal kehidupan kami. Engkau mengenal setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah firman ini terus menguatkan kami dan menyadarkan kami bahwa sesungguhnya Engkaulah satu-satunya Allah bagi kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya penguasa di dalam dunia ini. Engkaulah yang berkuasa atas hati dan pikiran kami, seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami memohon kepadamu, kuasa-Mu itu Tuhan akan melindungi kami sepanjang hari ini di dalam melakukan kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus-menerus akan memampukan kami. Allah Bapa di dalam sorga, Engkau memberkati segenap jemaat-Mu Tuhan di dalam pekerjaan mereka hari ini, di dalam tugas dan tanggung jawab mereka hari ini. Biar apa yang mereka lakukan mendapatkan hasil yang baik Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu terus memberkati. Bapa di dalam sorga, Engkau memberkati umat-Mu Tuhan yang pada saat ini mungkin sedang sakit. Biarlah lewat urapan kuasa kasih-Mu Tuhan, mereka memperoleh kesembuhan. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Layakkan kami untuk datang kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.